kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Semoga hari ini semua dalam keadaan baik, sehat. Itulah yang Ibu harapkan pada kalian di pagi ini. Seperti biasa, kalian harus belajar dengan rajin, dengarkan nasihat orang tua, jangan sering keluar rumah karena sekarang keadaannya masih pandemi. Walaupun masih dalam situasi pandemi, setiap hari harus semangat ya. Karena pada hari ini kita akan belajar materi yang sudah Ibu beritahukan minggu lalu. Masih ingat anak-anak apa yang Ibu berikan minggu lalu? Masih ya, baiklah, materi itu yang Ibu ajarkan hari ini adalah tentang Trimala ya. Ibu harapkan anak-anak bisa mendengarkan dengan baik pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama. Memohon kepada Tuhan agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Anak-anak, silakan berdiri semuanya ya. Doanya akan Ibu pimpin. Tangannya Amustikarane. Berdoa mulai. Om Agunamastuna. Berdoa selesai. Anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak duduk yang rapi ya. Jaga jaraknya. Sesuaikan dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan menggunakan masker. Yang terpenting lagi, anak-anak selalu berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan cek apakah ada anak-anak yang tidak masuk hari ini. Semua hadir? Ya, baik. Wah, lihat semuanya sudah hadir ya. Ibu sangat senang sekali. Berarti kalian sudah siap mengikuti pelajaran. Anak-anak, sekarang Ibu akan tampilkan gambar. Gambar ya. Gambar yang pertama, ada yang tahu? Gambar apa itu? Iya, gambar seorang anak kecil yang menarik ke temannya. Yang kedua, gambar yang kedua, gambar apa itu? Anak-anak ada yang tahu? Iya, anak yang sengaja menggait kaki temannya ya. Terus, ya gambar yang ketiga. Gambar apa? Ada yang tahu? Itu adalah anak-anak anak SMP, itu anak kecil ya, mengendarai sepeda motor bonceng 3 ya. Lagi gambar yang keempat. Ada anak yang berkelahi. Dari keempat gambar tersebut, apa yang anak-anak lihat? Iya, itu adalah contoh perbuatan anak-anak yang bagaimana? Tidak baik ya. Tidak patut ditiru. Dari gambar-gambar tersebutlah kita akan mempelajari yang akan kita bahas hari ini, yaitu Trimala. Anak-anak, kompetensi dasar yang harus disampaikan dalam pembelajaran kali ini adalah ajaran Trimala yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Apapun tujuan pembelajarannya, yang harus dicapai adalah melalui model pembelajaran discovery learning dengan berbantuan media web group dan penugasan, peserta didik memiliki pengetahuan tentang pengertian Trimala, menyebutkan bagian-bagian Trimala, menyajikan perilaku Trimala yang harus dihindari dengan benar.
menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint. Nah, yang pertama pelajaran Trimale tadi ya, pengertian Trimale. Tri, anak masih ingat tri apa artinya? Tri, ya, Trimale. Tri artinya 3 ya. Trimale berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu tri dan male. Tri artinya 3, sedangkan male artinya kotor, buruk, kejahat atau kejahatan ya. Jadi Trimale artinya 3 perilaku yang kotor atau buruk. Trimale menyebabkan munculnya pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kotor. Nah, anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa tri berarti 3, maka bagian-bagian dari Trimale juga 3, diantaranya 1. Mohe, artinya kebingungan atau berpikir yang kotor atau buruk. Yang kedua ada made, yang artinya kemabukan atau berkata yang kotor atau buruk. Yang ketiga yang artinya kasmale, yang ketiga ya, artinya perbuatan yang kotor atau buruk. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu sebutkan tadi, bahwa Trimale adalah 3 perilaku yang kotor atau buruk. Nah, contohnya apa saja? Iya, bagus ya. Dan yang lain ada ya? Iya, bagaimana? Yang lainnya lagi? Ya, contohnya ya, yang kotor atau buruk, ya mencuri, saya. Coba anak-anak perhatikan gambar. Ini adalah contoh dari moha atau berpikir yang kotor dan buruk. Contohnya yaitu iri hati, dengki, melamun, berpikir yang negatif ya. Nah, itu termasuk apa? Termasuk apa anak-anak? Moha, yaitu berpikir yang kotor atau buruk. Berpikir yang kotor harus dihindari. Semua pikiran yang buruk harus dihindari karena merugikan diri sendiri. Belajarlah berpikir yang baik dari sejak kecil ya. Sekarang tampilkan ya gambar lagi contoh dari mada. Masih ingat apa itu mada? Apa artinya? Iya, mada itu artinya adalah berbicara atau berkata yang kotor atau buruk. Contohnya suka memfitnah, suka berbohong, ingkar janji, berkata-kata kasar, berkata yang jorok. Pernah anak-anak? Iya, jangan menghina teman, itu termasuk ya. Nah, ini contohnya ada ya. Gambar berkata kasar, ya berkata keras ya, menggigit. Nah, ini juga ada ibunya yang sedang memarahi anaknya menggunakan bahasa. Maka anak-anak harus bisa dengan menggunakan kata yang sopan ya. Nah, jangan contohnya ya berkata kasar, suka memfitnah, suka berbohong, ingkar janji, berkata jorok akan menimbulkan permusuhan. Anak-anak senang dimusuhi? Tidak ya? Senang dijauhi teman? Tidak. Maka dari itu hindarilah perbuatan mada atau berbicara yang kotor ya. Nah, maka hindarilah perilaku mada. Belajarlah, perkataan yang kotor itu harus dihindari. Maka belajarlah berbicara yang baik sejak kecil.
dari kecil sampai besar anak-anak akan berusaha menghindari perkataan yang kotor sehingga terhindar dari permusuhan. Bagian yang ketiga dari Termala, masih ingat apa itu? Ya, kasmala. Apa artinya? Ingat masih? Yang tadi Ibu sebutkan. Iya, kasmala artinya perbuatan yang buruk atau kotor. Coba kasmala. Contohnya ada yang tahu? Suka mencuri, mencontek, berkelahi, dan lain-lainnya. Ini termasuk kamar apa, anak? Iya, berkelahi dengan temannya ya. Akibatnya apa akibatnya? Bila suka berkelahi, tidak punya teman ya. Nah, anak akan menderita ya. Dimusuhi teman, berbuat apa? Nah, misalnya jahuran kan, nanti dimusuhi teman. Apabila berbuat jahat, hasilnya akan apa? Anak-anak tahu? Iya. Nah, contoh kasmala sudah ya. Nah, sekarang anak-anak, Ibu contohkan tidak boleh berkelahi antar teman ya. Pada akhirnya anak-anak akan dimusuhi. Itu adalah perilaku yang kotor yang sering disebut kasmala. Maka hindarilah semua itu, kendalikanlah perilaku kita agar menimbulkan kedamaian, keamanan, ketentraman dimanapun kita berada. Jadilah generasi masa depan bangsa ya. Perbuatan yang kotor itu harus dihindari dari sejak kecil. Anak-anak, Ibu akan tampilkan video. Nah, sebelum Ibu tampilkan video, anak-anak sekarang berapa orang yang masuk? 10 orang ya. Ibu bagi dua menjadi 2 kelompok. Nanti simaklah video tersebut, diskusikanlah dengan teman kelompokmu bagaimana sifat-sifat masing-masing tokoh dalam cuplikan cerita tersebut. Ya, anak-anak simak cerita, Ibu duduk dulu ya. Di suatu hutan hiduplah seekor kelinci. Sambil berkeliling seharian, kerjanya hanya melompat-lompat dan mengagumi dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibandingkan hewan-hewan lain. Akulah hewan tercepat di hutan ini. Apa ada yang mau balapan denganku? Dia memang berlari cepat dengan kaki besarnya. Hewan-hewan lain tidak suka dengan kesombongannya. Singkatnya, mereka tak pernah memenangkan balapan. Ya, aku menang lagi. Kenapa? Karena aku cepat. Kemanapun dia pergi, kelinci akan berkata, "Aku sangat cepat, tak akan ada yang bisa mengalahkanku." Kata-katanya mulai mengusik semua hewan di hutan. Oke, dia mungkin yang tercepat, tetapi fakta dia mengatakan dan memamerkannya tidaklah pantas. Seseorang harus memberi dia pelajaran untuk menyadarkannya. Semua pembicaraan antar hewan di hutan itu sampai kepada kura-kura. Kura-kura berjalan sangat lambat. Butuh seharian baginya untuk menempuh jarak yang dapat dicapai kelinci dalam waktu 1 menit. Kura-kura berharap dia bisa berpapasan dengan kelinci suatu hari. Dia pergi kepada hewan lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Kau ingin balapan dengannya? Bahkan hewan tercepat pun tak bisa mengalahkan kelinci. Apalagi kau. Serahkan saja kepadaku. Kura-kura pergi mendekati kelinci. Selamat siang, kelinci. Aku sudah mencarimu. Kelinci bertanya dengan penasaran. Memangnya kenapa kau mencariku? Ku dengar kau adalah hewan tercepat di hutan. Tepatnya kaulah yang berpikir begitu. Tetapi biar lebih pasti aku ingin balapan denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Begitu kura-kura selesai bicara,
Kelinci mulai tertawa sangat keras sehingga semua hewan lain di hutan mendengarnya. Kau lawan aku. Kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku. Saat kau selesai satu langkah, aku sudah melewati garis akhir. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak balapan. Oke, kalau gitu bersiaplah. Kita balapan besok pagi. Ketika kura-kura mulai berjalan pergi, kelinci melanjutkan tertawa. Pagi berikutnya, hewan-hewan tiba di tempat balapan. Mereka melihat kura-kura sudah menunggu di garis awal, siap untuk berlari. Kura-kura tersenyum dengan percaya diri. Tolong beritahu aku bagaimana kau akan mengalahkan kelinci. Jika dia sangat sombong dan tukang pamer seperti yang kalian katakan, maka balapan ini tidak akan sulit. Tak lama kemudian, sambil memegang wortel dengan gaya angkuh, kelinci tiba di tempat balapan. Ayo kita balapan dan menyelesaikan ini. Aku belum sarapan. Setelah menyelesaikan persiapan terakhir, mereka tiba di garis awal. Yang pertama tiba di garis merah di ujung hutan akan menang. Dengan aba-aba dari tikus mondok, balapan dimulai. Seperti anak panah, kelinci melesat dengan cepat. Sebaliknya kura-kura mulai berjalan dengan lambat. Wow, kelinci sudah tak kelihatan lagi. Hewan-hewan yang menyaksikan balapan berpikir bahwa kura-kura akan kalah. Setelah berlari sebentar, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Tak terlihat ada yang mengejar. Kalau dilihat, kura-kura akan mencapai garis akhir di malam hari. Aku lebih baik duduk dan menghabiskan wortelku. Kelinci menyelesaikan memakan wortelnya. Melihat ke jalan, dari kejauhan dia melihat kura-kura mendekat. Sambil menyeringai, dia berdiri dan melanjutkan berlari. Kelinci hampir mencapai garis akhir. Aku mengantuk setelah sarapan. Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang. Karena yakin menang balapan, kelinci menepi untuk tidur. Kura-kura terus berjalan sangat lambat, tetapi dengan penuh percaya diri. Akhirnya dia tiba di samping kelinci. Dia melihat kelinci tidur nyenyak. Tanpa berhenti, dia terus berjalan. Tak lama kemudian, kelinci terbangun. Saat melihat ke jalan dan dia tidak melihat kura-kura, Kura-kura tak terlihat. Mungkin dia tidak ingin balapan lagi. Hahaha. Aku sebaiknya menyelesaikan balapanku sekarang. ketika kelinci berjalan lambat menuju garis akhir, apa yang dia lihat? Kura-kura telah melewatinya. Bahkan, dia hampir tiba di garis akhir. Dengan mengerahkan segenap energinya, dia mencoba melewati kura-kura. Tetapi kura-kura sudah tiba di garis akhir. Beberapa hewan yang menunggu di garis akhir terlihat sangat senang. Semua hewan melemparkan kura-kura ke udara dengan penuh sukacita. Sementara kelinci berdiri di pojok dengan sangat sedih. Kura-kura, pemenang balapan, berjalan ke arah kelinci. Tuan kelinci, yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Kesombongan itu merupakan kelemahan. Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat, tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius.
Kau benar, mulai sekarang aku akan berhenti sombong bahwa aku hewan yang paling cepat. Aku harus kembali sekarang. Rumahku sangat jauh. Kura-kura tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Kelinci mendapat pelajaran berharga dan menyadari kesalahannya. Setelah saat itu, dia tak pernah menyombongkan diri ataupun balapan lagi. Nah, bagaimana anak-anak? Bagus ceritanya? Bagus ya. Nah, ibu tanya sekarang setiap kelompok harus menjawab. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Kelompok A, coba jawab. Iya, ada kelinci, kura-kura, beruang, hansip, burung, tupai, serigala, dan lain-lainnya. Ya, bagus. Sekarang beri aplaus dulu untuk kelompok A dengan tepuk salut ya. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Ya, bagus untuk kelompok A ya. Bagaimana kelompok B? Bagaimana sifat kelinci? Ada yang tahu kelompok B? Ya, bagus. Sifat kelinci itu sombong, angkuh, berkata-kata yang tidak baik, seperti mengatakan kura-kura tidak mungkin bisa menandinginya, bahwa kelincilah yang tercepat dan terbaik, serta berpikir yang tidak baik. Nah, kelinci berpikir kalau semua pekerjaan dianggapnya gampang. Nah, ini termasuk keadaan contoh perilaku yang tidak baik dan tidak patut ditiru. Bagus untuk kelompok B. Beri aplaus dulu ya. Nah, dengan tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Bagus untuk kelompok B ya. Nah, anak-anak, setelah penjelasan ibu tadi, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, apa tadi? Ya, trimale artinya 3, perilaku yang kotor. Adapun bagian-bagiannya ada 1, moha, mada, dan kasmala. Berpikir, berkata, dan berbuat yang kotor atau tidak baik akan menimbulkan kesengsaraan dan menimbulkan apa? Menimbulkan ketidakbahagiaan ya. Untuk itu, mulailah berpikir yang baik sehingga muncul perkataan dan perbuatan yang baik pula. Nah, kalau sudah kita berperilaku yang baik, maka hidup kita akan menjadi senang, bahagia, tenang, tentram, dan sejahtera. Nah, selanjutnya ibu akan berikan tugas. Jangan lupa tapi lihat tugasnya nanti ibu kirim di WA ya. Yang pertama, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. 1. Jelaskan pengertian dari trimala. 2. Sebutkan bagian-bagian dari trimala. 3. Perhatikan gambar. Gambar tersebut termasuk contoh-contoh ciri-ciri perilaku apa dalam ajaran trimala. Yang keempat, apa akibat yang ditimbulkan jika kita melakukan perilaku trimala. Dan yang terakhir, apa manfaat yang dapat didapatkan setelah anak-anak mempelajari materi trimala. Nah, tugas yang kedua yaitu tugas keterampilan. Tuliskan sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam kutipan cerita yang telah ibu tampilkan tadi ya. Nah, dalam tayangan video tadi dikumpulkan
semangat dalam belajar. Ingat, patuhi dan laksanakan protokol kesehatan. Cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Nah, jika keluar rumah selalu gunakan masker. Nah, semoga